mahasiswa gitu, nggak usah bayar SPP sampai lulus. Nah, juara main di Thailand, juara main di Thailand. Itu sebelum menjadi kapten dan masuk ke timnas, prestasi individu apa yang udah diraih Zidane? Ngalahin Iran. 3-0. Man. Orang Jepang latihannya apa? Sebelum latihan ada imajinasi dulu gitu kayak. Refreshnya berapa kebugaran atau gimana nih? Kembali lagi di Tripod, Om Tripodcast dengan saya Edo Sepuluh. Ini teman saya nih, siapa? Om Diki. Nah, kita mau ngebahas tentang timnas nih. Kita kedatangan narasumber namanya Zidane, dia kapten timnas U20. Om, teman-teman Om pasti penasaran ya, kenapa jolokan timnas? Nah, bener tuh. Nah, ternyata timnas ini sangat mempengaruhi ke sport tourism. Bener Om Diki? Tuh. Jelasin sport Jadi tourism bukan hanya di cabang sepak bola aja sebetulnya teman-teman ya. Jadi seluruh cabang olahraga itu sangat mempengaruhi di dunia pariwisata juga ya, karena sport tourism memang kehidupannya di Indonesia memang cukup tumbuh ya. Walaupun pada saat sekarang ini bertepatan dengan sekarang Bapak Sandiaga Uno itu selaku Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu pun sudah mulai menggalakkan yang namanya sport tourism, yang mana beliau nanti akan berkolaborasi dengan Kemenpora dan juga stakeholder lainnya untuk semakin meningkatkan sport tourism ini. Di antaranya mungkin mudah-mudahan kedepannya ada beberapa event besar yang ada di Indonesia ini, Om Edo. Contohnya kayak Mudah-mudahan nanti ada SEA Games, Asian Games, bahkan mungkin nanti tidak menutup kemungkinan Olimpiade dan Piala Dunia bisa digelar di Indonesia. Dan itu pun kalau misalkan itu berjalan, maka sektor pariwisata pun ikut bangkit juga, ikut tumbuh di sana ya. Karena tidak hanya olahraga, justru dengan adanya cabang olahraga itu mengundang beberapa kontingen dari setiap negara, dan juga tidak hanya kontingen, pastinya pun warga negara tersebutnya pun akan berkunjung ke Indonesia dan itu pasti akan meningkatkan devisa negara ya. Untuk dampak terhadap pelaku pariwisatanya, insan pariwisata bukan hanya sekedar tour guide, tour leader, tapi kan ada beberapa yang lainnya juga seperti halnya perhotelan. Kalau misalkan di Indonesia ada Piala Dunia gelaran atau misalkan Olimpiade ya ada di Indonesia, hotel-hotel pasti penuh, Om Edo. Iya, pasti. Dan juga mereka yang bermain di transport pun akan habis transportnya, akan banyak disewa ya. Jadi dan juga untuk tour leader mungkin akan dilibatkan juga di sana untuk membawa kontingen dari satu hotel ke venue ataupun dari venue ke hotel. Nah, itu seperti itu nanti. Nah, jadi mudah-mudahan sport tourism ini memang bisa bangkit secepatnya ya. Nah, untuk jelasnya kalau sebagai pelaku pariwisata mungkin itu ya, tapi untuk di dunia olahraganya lebih baik kita tanya langsung ke pemerannya olahraga ini ya. Boleh saya langsung tanya, Om? Boleh. Jangan dulu kan. Udah nggak sabar, Om? Kita geluti dulu kepoin dulu biografi dari iya. Zidane ya. Nah, oke, teman Om, ini dia Ramadan Zidane. Halo, sehat. Sehat. Nah, ini adalah kapten timnas futsal Indonesia Under 20. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Luar biasa kapten yang kita datenginnya ya, Om ya. Bukan pemain biasanya tapi langsung kaptennya yang kita datengin ya. Hebat nyaru sekali ya. Suatu kehormatan Om bisa didatengin ke sini ya. Kita kepoin dulu ya perjalanannya kayak gimana nih. Katanya dulu ini satu rekan satu sekolah tapi nggak pernah ketemu gitu ya. Makanya mau kepoin dulu, mungkin dia pindahan atau gimana ya, kita kan nggak tahu. Mungkin bisa dijelasin dulu Zidane sedikit. Kenapa Zidane harus memilih cabang olahraga sepak bola khususnya futsal gitu kan? Kenapa nggak ke cabang sepak bola lapangan yang lebar yang luas gitu? Bola ranjang gitu ya. Ada bola ranjang ya? Keranjang. Oh, bola keranjang. Saya dulu juga sepak bola sih dari kecil, dari dulu belum kenal futsal, dari SD kelas 3 udah sepak bola sih. Terus masuk ke SMP, ke SMA, masuk main di dulu Piala Suratin lah ada kan. Oh iya, Piala Suratin betul. Masuk lah dari apa namanya, dari Askot Kota Bandung. Tapi namanya Bandung Legend. Oh, Bandung namanya. Legend. Sebelum ke Kalau futsal. tunggul Tapi sambil futsal itu teh. Oh, jadi futsal. di Bandung Legend futsal di sekolah main
di Bandung aja main bola. Sekolah Sekolah futsal. main futsal. Dulu sekolahnya di Bandung kan ya? Di Bandung. Di Bandung. Tapi Nah. ada 2 nih. Ada 2 nih. Biarin sebutin aja nggak apa-apa ya. Dua Jelasin. sekolah yang berbeda maksudnya. Iya, ada sekolah. Nah, dari kelas 1 SMA sampai 2,5 kelas 2,5 itu di SMA 10 dulu. Oh, SMA 10 yang di Cikutra ya. Iya. Mungkin kalau sekarang zamannya di 10 Valeron, tahu Valeron? Valeron. Oh iya, yang Timnas ya. Sama juga itu timnas juga. Oh, itu under 60 ya. Iya. Under 16. 16. Kalau under 60 kita. Oh. Nah, di bawah 60 kalau itu under 16. 40 lah mungkin ya. Ada. Ya di Terus? situ di kelas 10 ditawarin lah masuk ke 16 gini kayaknya ada beasiswa gini. Oke lah, bilang ke orang tua dulu kan. Di SMA 10 nggak beasiswa berarti? Nah, Oh. beasiswa masih bayar SPP normal lah. Ya. Kalau di 16 diiming-imingin kayak beasiswa gitu, nggak usah bayar SPP sampai lulus, plus nanti ada ini nih Sama siapa itu? sama pelatih saya. Siapa Tercinta. namanya? Bagus kakak. Bagus kakak, woi kembar ya ini Bagus kakak dan Bagus adik. Nah, dan pindah ceritanya sebelum UKK. Bayangin sebelum UKK. Sebelum UKK, ya. Dari 10 nggak tahu apa-apa, ujian praktek saya di 16. Nggak tahu apa, ujian praktek aja. Udah, ceritanya masuk 16, ikut latihan. Ada turnamen antar SMA kan, ada yang nasional tingkatnya dari ke regional terus ke nasional. Juara regional itu Hydro sama Pokari lah yang event besarnya ya. Di Hydro sama Pokari. Kalau Hydro sama Pokari, Hydro dulu. Itu Jidan waktu kelas 2 berarti? Udah kelas 3. Udah Oh. kelas 3. Kan 2 minggu lagi kakak langsung kelas 3. Udah gitu ikut Hydro nasional, regionalnya menang, langsung nasional juara. Main di Thailand. Yang juara main di Thailand. Mantap. Bisa Itu bawa masuk nama Bawa nama 16. SMA 16 ya. Di situ mulai timnas berarti? Belum. Oh. Masih ya latihan seleksi Porda lah. Ah. Itu tahun 2016, Pordanya 2018. Saya latihan 2 tahun berarti ya. Waktu itu teh 2016. Main lah setelah nasional juara, belum main di Thailand, main dulu Pokari. Pokarinya di nasional juga kalah, cuman kalah di 8 besar. Oh. Kalah sama siapa itu? SMA 4 Jogja gitu masa. Itu juga masih membawa bendera SMA 16 ya. Ya, Oke, oke. Cuman yang paling bergengsi ya masuknya Pokari sama Hydro aja itu. Nah, cuman yang kemarin yang juara di Thailand itu di ajangnya Hydro. Cerita dari Zidane sendiri untuk bisa melangkah sampai ke timnas bahkan menjadi kapten. Kasarnya kan kalau yang saya tahu ini kapten ini bukan sembarang pemain yang bisa jadi kapten. Tapi yang pertama dia punya jiwa kepemimpinan pasti, terus yang kedua skillnya pun di atas pemain yang lain. Attitude-nya juga mungkin ya. Nah, sebelum menjadi kapten dan masuk ke timnas, prestasi individu apa yang udah diraih Zidane? Nah, SMA lanjut kayak tadi ya. Lanjut. Dan di regional saya tuh regional Hydro best player. Wih, mantap. Nasional juga best player. Itu skala nasional. Ya, skala nasional. Regional nasional best player. Pokari enggak lah, soalnya kalah. Di Thailandnya saya top score kebetulan. Top score jadi golin berapa gitu. Dari antara sekolah di Thailand sama di 16. Jadi top score-nya itu individunya. Terus juara di kan sebelum Ponte ada ini ya Porda dulu. Ada Porda. Jadi sama teman-teman ini juara AFP itu Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat. Juara itu. Terus sebelumnya antar AFP juga ada. Kayak apa ya? Kayak antar AFP itu Asosiasi Futsal Provinsi dari Makassar, dari Medan. Berarti ada 32 provinsi yang datang ya kemarin ya. Sekali. Terus itu juara Jawa Barat. Saya itu juga 2017. Best player lagi nggak? Nggak. Jangan sedih tenang. Nah, untuk sekarang nih ya, itu kan sampai dari sana
melangkah ke timnas itu seleksi lewat seleksi. Nah, ceritanya tuh Seleksi timnas. dari 2018 mau final Porda. Final Porda. Orang federasi menghubungi seleksi katanya di Jogja, main di Kabupaten Bogor mainnya. Oke. Waktu itu. Terus mau pilih mana? Mau pilih final atau pilih seleksi timnas? Bingung juga. Betul itu ya. Tinggalin anak-anak yang udah berjuang sama latihan 2 tahun, lama banget. Ya dengan berat hati saya ke seleksi timnas. Seleksi karena memang jenjangnya lebih tinggi ya, buat karir masa saya. depan. Tadi ya. Kayak nah ada rekan saya namanya Rizal yang di timnas juga. Itu dia belum kepanggil, ceritanya terlambat tuh. Dia masih sempat ikut Tapi final ya? Main dulu final dia, tapi saya pergi gitu. Ya sedih lah gitu ya. Untuk karena target saya itu Porda gitu waktu itu. Tapi ada yang lebih besar gitu. Dilatihnya juga sama pelatih asing juga kan. Pengalaman juga. Tapi alhamdulillahnya lolos di sana. Lolos lah. Nah, dulu bisa setim juga sama si Rizal. Tadinya ada Rizal, teman-teman Om ya mau datang cuman lagi cedera. Rizal padahal ikutan final, tapi kenapa bisa masuk? Ini ada kesalahan teknis. Pelatihnya bilang, ini ada yang aneh nggak, orang ini nggak ada kayak gitu. Oh. Enakan gitu berarti ya. Panggil aja udah. Padahal dia nggak ikut datang ya. Oh, itu berarti nggak milik dia. Rezeki mah mual ka maneh. Mual ka mana? Mual ka mana? Di seleksi itu ada berapa pemain yang seleksi di Bogor? Di Jogja ya? Oh, di Jogja. Di waktu itu 32 pemain gitu. Itu hasil dari Di rekomendasi dari pemantau bakat ya. Nah itu ceritanya mau masuk timnas. Sekarang ceritanya pas udah di timnas nih, pasti karantina kan. Terus kayak gimana tuh? Ceritanya masuk timnas kan? Ada di hotel, masuk karantina selama latihan 2 kali sehari, kayak minum obat. Betul ya, pagi sore biasanya latihannya ya. 2 kali sehari. Terus sebelum orang Jepang latihannya apa? Sebelum latihan ada imajinasi dulu gitu, kayak ngasih video nih kalian latihan nanti harus kayak gini. Itu bedanya kan. Dari yang tahu, dari yang nggak tahu jadi tahu sama pemain timnas, sama pelatih Jepang. Nah ceritanya latihan masuk babak kualifikasi sebelum ke AFC-nya. AFC yang di Irannya. Di Thailand mainnya, di Thailand lagi. Kebetulan bareng sama teman-teman dari mana ya? Yang juara nasional Hydro waktu itu bareng, jadi mereka nonton. Jadi saya main lawan Vietnam gitu nggak salah, nonton mereka. Itu tahun berapa? Tahun 2018. Desember. Oh iya, akhir 2018 ya. Nah waktu di Thailand tuh pasti kan apa dari pasti nggak latihan terus gitu, pasti ada wisatanya nggak sih kalau di timnas? Ada. Ada ya, berarti benar mempengaruhi ya. Jelas, soalnya kalau misalkan pagi sore latihan hotel itu jenuh juga kan. Karena pemain pun perlu refresh. Benar sekali. Nah, Refreshnya berapa kebugaran atau gimana nih? oh enggak, refreshnya tentunya jalan-jalan. Jalan-jalan. Banyak kan di Thailand. Patung Buddha emas, kan, Arun Watpo, terus kalau cari oleh-oleh di Asiatik gitu-gitu lah. Nah itu ada tour leadernya nggak atau sampai ke mana? Ada dari LO. Ada jelas. LO Ada dari ya? event. Oh. LO dari event. Berarti sangat mempengaruhi nih. Itu seperti yang tadi saya cerita ya, jadi bukan hanya bis, hotel, pariwisata itu kan akhirnya tour leader dilibatkan juga dari LO-nya. Dari hotel ya, dari SDM. Prestasi bersama timnas, prestasi tertinggi yang pernah Zidan raih bersama timnas? Ada invitation ya dari Cina Taipei. Waktu itu sejarah sekali. Belum pernah ngalahin Iran. Iran tuh ke 1 Asia. Betul. Futsalnya itu. Futsalnya. 5 dunia ya. Ngalahin Iran. Wih, 3-0. mantap. Iya itu. Terus tapi kalah sama Jepang. Oh. Tapi kalau sampai memenangkan kejuaraan belum ya? Ya belum. Cuma itu runner up lah dari invitasi. Nah, doa dari teman Om Trip dan juga warga Indonesia, doakan mudah-mudahan futsal kita bisa berjaya di kancah dunia bersama Zidane tentunya ya. Nah, Zidane, sekarang kan di masa pandemi nih ya, sektor pariwisata jelas lumpuh. Untuk sektor olahraga pun sama ya.
saya melihat sedikit fenomena yang terjadi di Indonesia dibanding dengan Eropa. Kemarin gelaran Piala Eropa itu stadion sudah penuh. Bahkan untuk gelaran Premier League Liga Inggris tahun ini sudah bisa ditonton dengan isi stadion full. Dan di Indonesia dibilang kita masih belum dapat kepastian nih kapan liga bergulir. Nah, kalaupun misalkan digulir itu ya tanpa penonton. Ya. Nah, untuk sebagai pelaku olahraga sendiri, atletnya ini ya yang langsung terjun di lapangan tanpa dukungan supporter, gimana rasanya? Ada yang kurang, ada yang menghilang. Itu kan kalau dari pemain mah itu teh jadi kalau futsal kan 5 orang ya. Dia pemain Supporter kena. dia pemain kena. Sangat mengaruh juga ya. Kan kayak support kita lagi down bisa kayak gitu. Semangat. Jadi kangen ya? Bara beda sekali. Kangen dengan riuhnya stadion ya. Nah, begitupun dengan kita sebagai pelaku pariwisata. Soalnya kita tuh sering ada ada agenda tour yang mengagendakan ke stadion. Iya. Contoh misalkan Persib nih melawan terakhir saya tuh Persib melawan PSM Makassar. Saya bawa tamu dari Makassar, itu ada agenda menonton langsung Persib versus Makassar di GBLA. Ada. Nah, itu pun nanti pun kita sedang mencoba untuk si Om Trip ini Om ya untuk mengadakan seperti itu. Jadi istilahnya nih kalau misalnya ada pertandingan futsal, kita tur 2 hari, 1 hari nonton bola, 1 hari nah gitu turnya 1 hari. Nah gitu. Nah istilahnya kan sekarang pun untuk gelaran olahraga memang belum ada ya, dan istilahnya untuk gelaran olahraga memang sangat berdampaknya luar biasa kalau misalkan ada penonton ya, begitupun dengan warga ya, istilahnya mereka bisa jualan di sekeliling stadion. Cangcimen banyak. Apalagi timnas, timnas begitu datang penonton kan udah disambut tuh. Oh, disambut riuh, dikasih semangat. Mungkin itu yang kita rindukan ya. Betul sekali. Kayak dari di Iran juga sama begitu. Ada ya sambutan dari Kedubes. Oh, dari Kedubes. Kedubes langsung Kedubes. Ke Teheran dari bandara ke Teheran dulu, langsung ke ibu kota Irannya, terus ketemu Pak Kedubes di sana. Keren ya. Di sini dijelasin cuacanya gimana lagi. Waktu itu lagi peralihan dari musim dingin ke semi. Dingin banget. Nah, kalau cuaca dingin mempengaruhi nggak nih ke fisik? Banyak teman saya yang mimisan di sana. Oh gitu. Kadar oksigen menurun Iya, atau kadar oksigen kelembapan menurun biasanya? udara. Betul. Nah Om, ini beliau kan timnas, pacarnya juga selebgram Om. Oh iya. Siapa pacarnya? Oh, udah punya pacar. Sama Berarti juga satu frekuensi. teman Om ya, yang perempuan pasti ada yang patah hati. Iya, pasti. Pasti yang patah hati. Pacarnya sama namanya Uyung ya. Ya. Itu kakak kelas saya juga, tapi saya nggak tahu. Angkatan berapa dia? Jangan disebut. Beda setahun berarti ya. Nah ini Zidan memang bercita-cita untuk menggeluti futsal atau enggak, atau lapangan besar? Sepertinya mau ke futsal aja deh. Fokus di futsal. Seleksi alam Om. Mau Dulu. ngambil Mau futsal? Ya, Oh. ngambil pelatihan juga nantilah setelah nggak jadi pemain. Tapi memang dulunya memang ingin menjadi atlet sepak bola. bola intinya ya. Idolanya berubah dong, mungkin dari Ronaldo, Messi sekarang menjadi Juninho mungkin. Jadi Falcao biasa. Falcao. Nah, Assalamualaikum. Salam. Pak, punten. Oi. Big Boss saya ketinggalan data sih. oh canak-canak. Agak Bukan. enggak. Nah, mangga. Siapa? Firdaus kayaknya ya. Datang. Ambil kode. Hah? Si eta musim. Kuncian. Gisi. Ini nanya naon Kode. Nah, kela orang ingat deh. Ya itu nanya tadi kan siapa namanya pemain idola. Idola. Idolanya Tapi- berubah atau masih tetap idola? Tetap masih sih Tapi Ronaldo. dia juga Oh Ronaldo, satu frekuensi kita. dia juga dulunya pengen jadi sepak bola katanya Om. Pemain Pemain sepak sepak bola hampir mau Masa? jadi katanya cuman pemain sepak bola sorry mau jadi pemain sepak bola cuman seleksi alam mungkin ya Itulah. boleh diceritain mungkin nih biar Karena kebanyakan nyekil kayaknya nih ya istilahnya. Sedih ceritain gitu. Ceritain aja. iya ceritain nggak apa-apa Enyo ya Ceritain ada waktu itu seleksi timnas U19 di yang pertama ya ini
seleksi di Siliwangi waktu itu. Saya masuk sampai ke 45 besar. Yang diambil tuh 9 dari semua di Jawa Barat tuh. Waktu itu kelahirannya Dari berapa orang itu tuh? dari berapa? 300 mungkin. Harus diambil 9. Bayangin. Diambil 9. Nah, 45 besar saya nggak lolos 9. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus ada pengurus nelpon ke ibu saya. Ini Jidan katanya besok seleksi lagi gitu, di lapangan Ladaya. Oke. Ya, masuk, saya pergilah tuh ke lapang jam 6:30 baru sampai lapang. Ada coach Indra Safri semua di Oh, situ. ada di sana ya. Angkatan saya Egi mana? Gimana? Ada di sana. Nggak ada Egi Oh, mah. nggak ada. Egi mah udah kemana? Udah gitu dilihat di list, nama saya nggak ada. Tapi kok teman yang lain ada gitu kan? Ya ada yang salah mungkin dari saya atau gimana? Dilihat lagi dicek nggak ada. Ya gimana? Udah gitu. salin udah ke lapang. Iya udah pemanasan udah stretching semua. Terus saya nggak ada. Bang gimana? Nggak usah. Coba tanyain ke Pak Anu. Lupa saya. Ya kayak gimana nggak enak gitu. Aduh, kayak lihatnya nggak enak gitu. Udahlah Pak, saya emang nggak kayak yang lain. Gitu. Pulang aja. Pulang aja. Nggak nangis. Nangis. Tapi mungkin karena nangis ini di jalan nggak doa ya lo mesti nggak jalan lain. Tuh, ya. betul. Sekarang Doa dan kerja keras. saya mau ngepoin nih di timnas itu kalau udah masuk kayak U20 gini terus aja sampai senior atau setiap tahun ada seleksi atau gimana ya? Yang edisi sekarang ada sih sebenarnya FC 20 yang sekarang, tapi kan gara-gara pandemi jadi nggak Ya, ada. kayak nggak contohnya sekarang Jidan timnas U20. Terus kan sekarang udah berapa? Dua-dua. Berarti naiknya ke senior langsung Iya. atau 23? Belum. Nggak ada dua-dua. Oh nggak ada 23, langsung senior. Futsal. Nah, ke senior itu langsung auto ke masuk senior atau ada seleksi lagi? Ada seleksi lagi. Seleksi lagi. Berarti setahun sekali tetap aja ya. Kalau ada Kalau ada event pasti ada seleksi. panggil. Oh. Cuman udah yang masuk kayak Jidan ini pasti ada rekomendasi Ya. mungkin ya. Oh kayak gitu. Ada Terus sekarang rekan saya juga yang di senior udah ada. Yang U20 bareng. oh gitu udah masuk ke senior? Udah. Wah keren. Nanti Jidan juga nyusul ya. Amin. Sekarang timnya di mana nih? Di IPC Pelindo 2. PC Pelindo. Oh. Jakarta. Ya, Jakarta. IPC Pelindo 2. Kesibukannya apa ya? Kesibukan Sekarang kan lagi selain menjadi atlet, Heeh. apa masih mengejar pendidikan formal? Masih Oh masih. Kuliah ya. kuliah. Cuman semesternya lebih dari 8. Ya karena kesibukannya itu kan. 9. Soalnya kan kuliah ini di fakultas yang diinginkan Jidan kan? Ya, dari ya. Soalnya mun keluar buru-buru lebar nang hayang. Betul. Kuliahnya nih ngambil jurusan? Administrasi pemerintahan. Wih. Kalau ini jurusan apa? Saya ngambil komputer Nah, D3 di mana itu? di UPI. UPI. D3. Apa D3? Duduk, diam, digebukin. Oh, soalnya ngambil komputer ya, kayaknya digebukin. Iya kan duduk kan komputer. Bahaya. Kesibukan apa nih? Sekarang latihan PON. PON. Oh, Oh, persiapan PON. Persiapan PON. Persiapan Ya. PON. PON di mana ini sekarang? Papua. Papua. Papua ya. Nah, itu salah satu bukti lagi, Om. Kalau olahraga itu erat kaitan dengan pelaku pariwisata. Nah, meskipun PON luar dan dalam Papua negeri ya. itu kita memberangkatkan beberapa kontingen. Nah, otomatis butuh ratusan unit bis di sana Betul. untuk kontingen. Pesawat juga. Iya, juga pesawat ya? juga kan. Jadi pas begitu landing menuju venue kan mereka pakai bis. Paket perlu nggak paket? Paket perlu. Perlu buat apa? Perlu. Saya baju tinggal Ah, Berapa ratus ribu ke Papua. Ke Papua sebelumnya pernah atau sekarang pertama kali? Pertama kali sih. Pertama kali ya. kalau ke luar negeri sering, tapi kalau ke ujung Indonesia belum ya, baru pertama ini ya, ujung timur ya. Di sana sangat panas banget ya. Hmm. Papua itu gimana kalau main sama orang Papua katanya kuat-kuat fisiknya benar. Betul. Tapi nggak Cuma nggak memungkiri. Cuman belum pernah juara tapi ya. apa? Porda belum. Ponnya Pon, sorry Pon. belum Belum pernah ya? Ya, belum. Belum jadi juara umum.
Berarti yang belum tentu yang sering tuh Jawa Barat, Timur gitu. Itu memang ya Jabar, DKI itu Iya, Jatim itu istilahnya Big Four ya Iya, kalau Big di Four. Big Four-nya itu. Tapi kalau sepak bola jagonya Oh iya. orang sana ya. Betul. Nah, seru sekali ya. Nah, untuk Zidane sendiri boleh diceritain kepada teman Om Trip semua harapan Zidane khususnya untuk olahraga futsal di Indonesia ini ya seperti apa? Apa mulai dari pembinaannya dan juga harapan-harapan kedepannya khusus untuk bidang futsal ini gimana nih? Kalau pembinaan sih udah mulai ada sih ya Udah mulai ada. dari level U16, 15 gitu. Hmm. Udah ada kayak turnamennya kan otomatis kalau turnamen latihan kan rutin gitu kan bareng sama. Udah berkembang lah. Udah berkembang. Sekarang, Alhamdulillah ya. harapannya ya mungkin untuk anak muda jangan bosan berlatih. Atau ngerasa kurangnya Nah, ketika apalagi dari sekarang kan media mempengaruhi banget Om. Oh iya betul. Kayak Instagram gitu kan cepet. JAV itu ya Iya. ini JAV film Japanese thing. Apa itu? Jangan. Oh jangan. Jangan. Gunakan media ini dengan baik Ya, dan bijak siap. ya. Jadikan inspirasi buat kita media ini kan. Nah, terus kemudian lagi Kayak naik sedikit asa aing gitu lah. sindrom ya, star gitu. syndrome. Nah, star syndrome sekarang mah itu yang bahaya. Kalau zaman saya kan belum terlalu rame lah gitu. Biasa aja gitu. Berarti Sekarang kan orang yang lagi ngerintis mah jauhan we lah apanya fokus gitu. ya Ya. kalau bisa sih gitu, cuman ya Nggak bisa juga Nggak ya. bisa juga. Saya juga kalau bangun tidur yang dicari handphone. bukan air minum. Bukan. Langsung makan saya mah. Tara minum dah lonok. Ya lonok Bener. Nyok itu Bener. Itu paling kalau harapan buat futsal Indonesia nya ya. Ini insya Allah lah berkembang sama pelatih yang sekarang. Pokoknya ya yang terbaik aja. Amin. 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 Terus kemarin ada chance sih buat masuk ke Piala Dunia Futsal sebenarnya. Oh gitu. Iya, cuman AFC-nya nggak ada. Hmm. Jadi dipilihnya tuh yang 5 besar. besar di Asia. Kan kita ke 10 kalau Indonesia. AFC-nya kenapa nggak ada? Karena pandemi. Karena pandemi kan. Iya. Jadi nggak ada gelaran Iya. AFC ya. Jadi kalau kita masuk semifinal AFC, otomatis Piala Dunia. Hmm. Padahal chance-nya besar banget Om. Iya. Karena kan lagi berkembang kan futsal Indonesia. Yang jago tuh negara mana futsal? Iran. Asia aja we Asia. Iran yang satu, Jepang. Bukannya Thailand. Thailand? Oh Thailand juga masuk ya. Thailand masuk. Cuman ya sekarang Thailand juga lagi kuat. Sama kayak kita lah. Harus bisa lebih ya. Udah bisa lebih kita Indonesia. tentunya Indonesia bisa. Baik emang. Oke, Zidane terima kasih seru sekali ya dengan perbincangan kali ini. Tapi sayang ya teman Om Trip karena Zidane penuh dengan kesibukan dengan latihan Sama. pagi sore. Akhirnya sekarang dia pun harus segera kembali ke mes untuk menjalani latihan di sore hari. Intinya untuk teman Om Trip semua, untuk yang pencinta olahraga sepak bola khususnya di bidang futsal ataupun di bidang lainnya, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik karena Indonesia menanti Anda. Jangan lemah jangan merasa bangga dengan pujian ya. Iya. Harus tetap berjuang pokoknya mah. Nu yang tantu parang di bahasa Sunda nama. Ya benar tuh. Ya gitu. Benar. Mungkin dari Zidane biar bisa jadi kayak Zidane nih timnas mungkin ada buat teman-teman harus gimana. Nah, pokoknya ya intinya sih latihan. Latihan. Jangan bosan. Jangan bosan. Kayak merasa saya ini bakat alam main futsalnya bagus. Harus sejago Iya, gitu. merasa jago bakat alam, nggak latihan pun saya masih mainnya bagus aja gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa Karena ya. kan banyak faktor yang menunjangnya. Oh. Kayak fisik, kondisi fisik, terus teknik gitu-gitu kan penting. Karena main itu tim bukan individual ya. Tim banyak juga komunikasi lah sama teman gimana. Nggak bisa sendirian gitu kan. Pokoknya jangan bosan untuk berlatih, semangat terus, lahap apa yang pelatih kasih. Jangan boleh mengeluh, cuman ya jangan sering-sering lah. Siap. Karena mengeluh manusiawi juga. Iya, ya. terus kan. Paling itu aja dari Ramdan Zidane ya. Pokoknya kalau mau seperti beliau timnas Indonesia pokoknya jangan pantang menyerah. Meskipun kata orang-orang sudah bilang wah bagus, jangan tetap
jangan cepat puas Puas, ya. cepat puas. Harus tetap, karena itu seleksi alam. Kadang yang bagus dari kecil belum tentu kayak Jidan nih. Timnas Indonesia. Pokoknya tetap aja di Tripod Om Tripodcast. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton sampai habis ya. Thank you Pak Jidan. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Sukses Amin. ke depannya ya. Atur nuhun tos nonton lah ngaranna Edward ya. Because my name Edward, I from Paris Van Java. Thanks for watching. Don't forget like, comment, subscribe, and share. Thank you for watching.